Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di hari Sabtu ya. Kita ke Jalan Pandu daerah Kota Medan. Jadi ini di pusat Kota Medan lah, kok dibilang di kota ya. Jadi kita ini lagi cari tangki Shimizu tipe 103 apa 130 lah, nanti ada tuh stikernya di tabung ya. Jadi tadi kita udah nyari di toko sebelah, nggak ada. Harganya katanya ada, tapi harganya 500-an 50 tadi netnya. Jadi kita pindah ke toko sebelah lagi. Nah, ini rupanya di sini ada. Jadi di sini ada lebih murah ya. Itulah tangki yang saya mau cari ya. Ini orang ini lagi pergantian tangki sanyo. Jadi ini kita udah pulang, tadi sudah mendapatkan harga tangki di situ, harganya sekitar 3,5 ya netnya. Ini sudah saya pasangin lah tadi, nggak sempat saya videoin pemasangannya, tapi udah gampang kok, tinggal ngebuka baut isap sama baut buangan aja, satu baut ya kanan kiri, pakai satu baut. Jadi teman-teman bisa ngebuka atau ngebongkar sendirilah untuk masang dan bongkar bila terjadi tangki pompa air kita bocor. Jadi kita bisa ganti sendiri dengan cara membuka baut kanan kirinya ya. Untuk modelan pompa air merek Shimizu seperti ini. Ini sudah kita beli, sudah saya pasangkan, saya tinggal ngunci aja lah. Saya nggak kasih tutorial caranya untuk pergantiannya, tapi saya rasa gampang lah, cukup mudah dengan membuka baut yang saya kunci ini ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sama di bagian belakang untuk dudukan mesinnya ada satu baut obeng bunga ya. Ini udah saya ganti, tinggal saya ketati di bagian isapannya lah dulu ini. Untuk isapannya saya ketati dulu. Jangan lupa ya, kalau untuk pergantian tabung diusahakan kita mengunci di bagian isapan dulu lah. Setelahnya isapannya sudah begitu kita rasa kuat, sudah kencang, baru ke tempat sebelahnya, baut sebelahnya untuk pipa buangannya ya. Ini di rumahnya Pak Jul. Ini kemarin saya di pergantian pompa air di Shimizu juga, mereknya kerusakan pada otomatisnya. Jadi setelah saya perbaiki di hari apa kemarin ya, kita datang di hari Jumat kalau nggak salah, habis ba'da Jumatan kita dijemput sama Pak Jul itu. Ini Pak Jul ini termasuk pelanggan saya sudah lama lah. Setiap ada kerusakan mudah-mudahan dia masih percaya sama saya untuk pergantiannya. Nah, ini dia tipe Shimizu ya di tabungnya ya. Jadi sangat gampang lah kalau untuk gantiin tabung tangki ini. Jadi setelah kita pergantian di rumahnya Pak Jul yang di Imam Bonjol, kita pindah ke rumah Pak Jul satu lagi ya. Terima kasih Pak Jul ya udah percaya sama saya untuk perbaikan kerusakan di mesin pompa air atau di perbaikan di manapun yang Pak Jul rasa saya bisa kerjakan. Pak Jul selalu ngabari saya. Ini kemarin yang di Shimizu yang jalan di Imam Bonjol itu saya juga udah pernah ganti pompa airnya karena kerusakan akibat pumpnya kosong ya, pompa air itu hidup terus jadi terbakar. Jadi kita gantikan tipe Shimizu, kalau nggak salah Shimizu 230 ya, modelan Shimizu 230 kalau nggak salah, yang nggak pakai tabung bawah ya, tapi pakai tabung atas. Ini jadi ini di perumahan Pak Jul satu lagi kita pakai tangki ini. Ini setelah kita udah beli, kita sudah pasang tangkinya, tinggal itu jangan lupa pasang karet ringnya ya untuk di isapan sama buangan ya, bagian depan. Sebelumnya di selotip dulu untuk biar supaya tidak ada kebocoran lah. Jadi selotip ini sangat diperlukan walaupun sudah ada ring karetnya di bagian depan ya. Jadi biar lebih safety lagi kita kasih selotip untuk deratannya ya. Untuk sahabat-sahabatku, teman-temanku yang selalu masih melihat
video-video yang saya buat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan hari-hari saya untuk memvideokan ini bisa menjadi hiburan lah kalau yang sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu mungkin bisa menjadi ilmu ya, bisa nanti bisa coba-coba lah ganti-ganti barang-barang atau sesuatu yang ada rusak di rumah, kita bisa ganti-ganti sendiri. Ini nanti saya ini projectnya hari ini sebenarnya 2 project ya. Satu untuk pergantian tangki pompa air Shimizu, tapi kami sekalian nanti kita beli perangkat audio untuk pengadaan barang di ruangan karaoke lah, ibaratnya di ruang karaoke tapi untuk di rumah ya. Karaoke keluarga lah, dibilang karaoke keluarga untuk di ruang keluarga di rumah Pak Jul ini juga nanti. Tapi ini videonya saya pisah. Tapi ini tadi hari ini kita belanjanya langsung setelah beli tangki, kita beli perlengkapan audio. Setelah saya cek, rupanya amplinya bermasalah sebelah, dan gitu pun amplinya kurang besar ya. Jadi nanti videonya saya kasih juga, saya kasih buatkan untuk pengadaan barang audio karaoke di ruang karaoke rumahan lah, untuk biar supaya suaranya lebih enak didengar atau lebih puas ya. Karena nanti kita bakalan mau beli power ya, power amplifier lah, power sama equalizernya, karena di rumah mixernya sudah ada. Jadi kita mau nambah perlengkapan power amplifier sama equalizernya. Ini saya kasih bocoran, nanti saya belikan perangkat. Jadi nanti merek powernya itu asli, equalizernya juga asli yang 31 band. Untuk kedua perangkat itu sama-sama satu merek kan ya, merekan asli lah kita beli. Nanti setelah ini saya videokan, ini kasih bocoran aja. Setelah video ini saya buat, besok saya kasih video untuk pengadaan barang ruang karaoke keluarga. Ini saya kencangkan dulu. Setelah, jangan lupa tadi karetnya ya untuk teman-teman, karet ring. Ini video untuk pemula aja, untuk teman-temanku yang baru-baru mulai coba. Kalau untuk suhu-suhu atau teman-teman yang sudah mahir, maaf ya kalau video ini tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya, bisa berkelanjutan lah ilmu kita, agar kiranya ilmu ini bisa terus berjalan berkelanjutan di kehidupan atau di generasi-generasi kita selanjutnya. Memang sih nggak terlalu banyak lah ilmunya, namanya cuman ganti tangki, tapi saya rasa teman-teman yang nggak tahu, yang nggak bisa, pasti bisa. Yang penting tangkinya ada. Kenapa diganti tangkinya? Karena memang kita kedapatan tangki ini bocor bagian bawah. Kata yang punya rumah, Mas, kalau pompanya hidup ada kebocoran di bawah, ada berair gitu kan. Jadi saya ya cek waktu pas sebelum saya belikan itu, saya bongkar, saya lihat memang sudah deras apanya bocornya. Saya periksa, saya sebelumnya juga saya udah kasih tahu waktu pas sebelum lihat ya, kita waktu pas pergantian otomatis pompa air Shimizu di rumah Pak Jul yang di Imam Bonjol, saya bilang mungkin Pak kebiasaannya itu kebocoran ada di bagian bawah, di tapak bagian pantat bawah tabung, sering karena kan di situ terendap air ya, jadi lama-lama karat itu makanlah ke plat tangki hingga bocor. Jadi saya sebelumnya saya sudah bilang gitu, dan setelah kita pastikan memang kejadiannya seperti itu, pantat tangkinya yang bocor. Jadi memang apa yang saya bilang itu tidak salah ya, dan Pak Jul pun meyakininya karena sudah saya tunjuk lah kesalahan di mana ya. Tadinya dia rasa cuma di ikatan-ikatan isapan sama buangan pipa itu, tapi saya lihat tidak ada rembesan air dari situ, tapi di bagian tapak bawah lah rembesannya.
Ini tinggal masang otomatis. Setelah kita pastikan isapan sama pipa buangannya kuat, kita rasa cukup untuk menguncinya. Sekarang kita masuk ke bagian renggangan otomatisnya. Untuk pemasangan otomatisnya tadi memang otomatis kita buka ya, karena kan tangki tadi kita bawa untuk contoh. Kadang susah ya kalau nggak bawa contoh, nanti banyak pertanyaan dari toko yang katanya modelnya kayak apa, bentukannya kayak apa. Jadi biar supaya gampang abang-abangku, teman-temanku, kalau bisa bawa contoh lah kita untuk beli tangki ini biar nggak bolak-balik ya. Kita pastikan bentuk, tipenya, sama dudukan-dudukan mesinnya pas. Kalau sudah kita bawa contoh, mudah-mudahan tidak bermasalah. Ini tadi tangki saya kasih tahu lagi, harganya net 350.000 di Jalan Pandu, daerah Kota Medan ya. Mungkin orang-orang Kota Medan tahulah Jalan Pandu itu mana. Dan tokonya tadi saya kasih tahulah tadi, depannya seperti apa. Di situ ada, mana tahu teman-teman mau nyari tangki pompa air, mudah-mudahan di situ lengkap ada ya. Jadi mudah-mudahan alamat yang saya berikan itu bisa jadi acuan atau tujuan bila Anda mau mencari tangki pompa air yang bocor untuk pergantian ya. Ini hari ini di hari Sabtu, di tanggal berapa nih ya, di bulan Juli lah pokoknya. Ini saya 3 hari yang lalu saya kehilangan ayah saya. Kami berduka cita lah di 3 hari yang lalu, di tepatnya di hari Senin malam atau Selasa malam ya, Selasa malam Rabu atau Senin malam Rabu gitulah. Saya khususnya kehilangan sosok ayah yang selama ini mendidik kami dengan tegas, memberikan pelajaran-pelajaran hidup itu kepada anak-anaknya dengan baik ya. Jadi disitulah malam 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kami kehilangan sosok seorang ayah. Pintu surga yang satu sudah tertutup, tinggallah pintu surga yang satu, yaitu mama kami, orang tua kami, ibu kami lah tinggal. Terima kasih ayah, semoga di alam kuburmu kau diberikan tempat yang terbaik. Semoga juga kuburmu menjadikan taman-taman surga bagimu, dikasih keluasan, dikasih tempat yang terang, dikasih sisi yang terbaik lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa kami. Ini pompa air sudah bagus, sudah saya tes, sudah juga tidak ada kebocoran, air sudah mengalir, jadi ini dinyatakan siap. Nah, ini titik-titik yang bocor ya. Untuk doa orang tua ya, semoga ayah kami senanglah di sana melihat anak-anaknya. Doa kami pun tidak putus untuk dia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami selalu kirimkan doa itu di setiap sholat atau di setiap waktu kesempatan kami ya. Mudah-mudahan ayah kami di sana senang melihat kami, anak-anak serta cucu-cucu yang ditinggalkan ya. Doa kami untuk ayah kami Jumirin bin Saring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saat-saat terakhir menguburkan ayah kami ya. Semoga ayah kami senang di sana melihat anak-anaknya sudah sukses, sudah mapan, sudah bisa kerja di rumah, kompak, tidak ada permasalahan antara kandung ya. Mudah-mudahan ayah kami senang ya Allah. Ampunkanlah dosanya, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Kami selalu mengirimkan doa untuknya ya Allah. Insya Allah kami menjadi anak yang soleha untuknya ya Allah, yang selalu mengirimkan doa buatnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman-taman surga baginya ya Allah. Mohon kami ya Allah, berikanlah kenyamanan dan tempat terindah di sana ya Allah baginya ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Semoga ayah senang di sana ya Allah.